Dia tak pernah berniat jatuh hati, apalagi pada sosok yang seharusnya hanya menjadi ibu kos. Tapi malam demi malam, kehangatan berubah jadi keterikatan, lalu berakhir dalam keheningan. Ini kisah yang tak seharusnya terjadi, namun sulit dihindari. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Rudy, pemuda 18 tahun yang baru merantau ke kota besar, datang dengan sejuta harapan untuk melanjutkan sekolah. Jauh dari pelukan ibu, jauh dari tawa keluarga, ia tinggal di sebuah rumah kos sederhana milik seorang janda bernama Busari, perempuan 40 tahun yang dikenal ramah dan penuh perhatian. Awalnya, hubungan mereka biasa saja. Rudy sebagai anak kos, dan Busari sebagai pemilik rumah. Setiap pagi, Rudy melihat Busari menyapu halaman, membersihkan dapur, terkadang juga membawa sarapan untuk para penghuni kos. Ada sesuatu dalam diri Busari yang membuat hati Rudy tenang. Entah itu sikap keibuannya, atau perhatian hangat yang mengobati rindunya pada rumah. Hingga suatu malam, saat Rudy sedang belajar, terdengar ketukan pelan di pintu. Saat dibuka, tampak Busari berdiri sambil membawa segelas susu hangat. "Ini buat semangat belajar malam ini," ucapnya dengan senyum lembut. Sejak malam itu, segalanya mulai berubah. Mereka mulai sering berbincang. Awalnya hanya obrolan ringan, lalu berkembang menjadi cerita-cerita pribadi, tentang kehidupan Busari setelah ditinggal suami, tentang kesepiannya, dan tentang betapa sulitnya menjadi perempuan sendiri di usia itu. Di sisi lain, Rudy juga mulai terbuka, menemukan teman cerita di tengah kota yang asing. Waktu berjalan, dan Rudy merasakan sesuatu yang tak bisa ia namai. Ia mulai sering dipanggil untuk membantu Busari, memperbaiki kran, mengangkat barang, atau sekadar menemani. Setiap bantuan yang ia berikan, Busari balas dengan pelukan hangat, kadang terlalu erat, terlalu lama. Tapi Rudy tak menolak, karena pelukan itu mengusir dinginnya malam dan sunyinya hati yang jauh dari keluarga. Hingga suatu malam hujan mengguyur kota, dan ketukan itu terdengar lagi. Busari tampak lebih rapuh dari biasanya. "Rudy, bisa bantu ibu sebentar?" Suaranya lirih. Rudy mengikuti ke kamar Busari. Ruangan itu terasa hangat, terlalu hangat. Dengan mata sembab dan suara bergetar, Busari berkata, "Kamu seperti anak sendiri bagi ibu, tapi kadang ibu merasa butuh lebih dari sekadar teman bicara." Rudy terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Tapi hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Perasaan aneh, lembut tapi membingungkan. Sejak malam itu, ia mulai sering datang ke kamar Busari, bukan hanya untuk membantu, tapi untuk menemani. Di tengah sunyi, mereka saling mengisi kekosongan. Ada perhatian, ada kasih sayang, dan ada keintiman yang tak pernah dibahas, tapi dirasakan. Namun perlahan, Rudy mulai bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah ini yang aku inginkan? Rasa hangat itu berubah menjadi beban. Kebingungan mulai menggigit. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa diisi oleh perhatian sebesar apapun. Hubungan itu semakin intens, tapi tetap tak bernama. Mereka berdua seperti dua kapal yang berlayar bersama, tapi tak tahu menuju kemana. Dan pada suatu pagi, saat sarapan, Rudy tak berani menatap mata Busari. Biasanya mereka saling tersenyum, tapi pagi itu semuanya berbeda. Ada jarak, ada keheningan yang menggantung di udara. Busari hanya diam, tapi Rudy tahu perempuan itu bisa merasakan. Sesuatu telah berubah. Malam itu, saat Rudy hendak merebahkan diri, terdengar ketukan yang sudah tak asing lagi. Ia tak perlu menebak. Busari berdiri di balik pintu dengan senyum lembut yang kini terasa berbeda, seperti menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. "Rudy, bisa temani ibu sebentar?" tanyanya dengan suara pelan namun terasa mendesak. Rudy berdiri di ambang pintu, menatap Busari tanpa langsung menjawab. Dalam hatinya, ada keinginan untuk mengatakan sesuatu. Tentang perasaan yang membuncah, tentang kebingungan yang terus tumbuh. Namun kata-kata itu tersangkut, tak kunjung keluar.
Akhirnya, ia hanya mengangguk dan mengikuti Busari menuju kamarnya. Malam itu berbeda. Tak ada obrolan ringan seperti biasanya. Tak ada senyum atau tawa kecil. Busari hanya duduk diam di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan sorot mata yang sulit ditebak. Rudi berdiri canggung di dekat pintu, tak tahu harus mulai dari mana. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, Busari berkata, "Rudi." Rudi menoleh. Hatinya berdebar. "Ibu tahu, kita sudah terlalu jauh." Kata-kata itu mengguncang hati Rudi. Ini pertama kalinya Busari mengungkapkan secara langsung apa yang selama ini hanya mereka rasakan diam-diam, sebuah hubungan tak bernama, tak pernah dibahas, tapi nyata. "Apa maksud ibu?" tanya Rudi pelan, meskipun ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Busari menarik napas panjang. "Ibu merasa bersalah, Rudi. Ibu tidak tahu apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Kamu masih muda, dan ibu hanya perempuan kesepian yang merasa diberi perhatian ketika kamu datang." Rudi merasakan dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi hanya bisa berkata, "Aku cuma ingin membantu, Bu." Namun dalam hatinya, ia tahu, perasaan itu sudah bukan lagi sekadar keinginan untuk membantu. Busari menoleh, matanya mulai basah. "Ibu tahu kamu anak yang baik. Tapi ibu juga sadar ini tidak adil. Kamu pantas menjalani masa mudamu tanpa harus memikul beban perempuan sepertiku." Diam. Sun. Hanya suara hujan yang samar terdengar dari luar jendela. Rudi menunduk. Kata-kata Busari bagai tamparan yang membangunkannya dari mimpi. Selama ini, ia berpikir hubungan mereka adalah bentuk saling mengisi kekosongan. Tapi kini, ia mulai meragukan segalanya. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanyanya akhirnya. Busari memejamkan mata sejenak. "Mungkin, kita harus berhenti. Kamu harus fokus pada hidupmu, Rudi. Jangan biarkan ibu menjadi penghalangmu." Rudi tak menjawab. Hatinya berat, matanya memanas. Dalam diam ia tahu, kata-kata itu adalah bentuk cinta Busari yang paling jujur. Cinta yang rela melepas. Hari-hari berikutnya, Rudi mulai menjaga jarak. Ia menghindari obrolan panjang, lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dan bersama teman-temannya. Namun setiap kali melewati kamar Busari, rasa rindu itu menghantam. Ada kekosongan, ada sunyi yang tak bisa ia isi dengan apapun. Busari tetap seperti biasanya, ramah, perhatian, menyapa semua penghuni kos. Tapi Rudi tahu, ada jarak. Jarak yang mereka ciptakan bersama. Dan meski tak ada yang pernah membahas malam-malam penuh kehangatan itu lagi, kenangan itu tetap hidup. Diam-diam menghantui. Suatu malam, saat Rudi duduk di balkon kos, menatap langit yang bertabur bintang, Busari muncul. Tanpa suara, ia duduk di kursi di sebelah Rudi. Untuk beberapa saat, tak ada yang bicara. Lalu dengan suara hampir berbisik, Busari berkata, "Rudi, ibu hanya ingin kamu tahu. Meskipun kita harus berhenti, ibu tak pernah menyesal bertemu denganmu." Rudi menoleh, menatap wajah yang dulu begitu akrab, kini terasa jauh namun tetap hangat. "Aku juga tidak, Bu," jawabnya pelan. Malam itu, mereka duduk berdampingan. Tak saling menyentuh, tak saling memeluk. Tapi keduanya tahu, itulah perpisahan mereka. Tanpa air mata, tanpa ucapan selamat tinggal. Tapi penuh rasa terima kasih dan pengertian. Karena ada cinta, yang tidak harus dimiliki. Cukup dirasakan. Dan kemudian, dilepaskan. Hari-hari setelah percakapan di balkon itu, segalanya tampak kembali normal. Rudi menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bersekolah, belajar, dan mencoba bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi di balik senyum dan aktivitas hariannya, ada kekosongan yang tak bisa diabaikan. Sesuatu dalam dirinya terasa belum selesai. Seolah sebagian jiwanya masih tertinggal di kamar kos Busari. Busari pun tetap menjalankan kos seperti biasa. Ramah, perhatian, dan hangat seperti dulu. Namun, setiap kali mereka berpapasan, ada tatapan singkat yang dalam,
tatapan yang menyimpan 1000 makna. Kenangan itu, meski tak pernah lagi dibahas, tetap hidup di antara mereka. Malam-malam penuh percakapan, keheningan, dan keintiman, kini digantikan oleh sepi yang menyakitkan. Suatu hari, Rudy memutuskan untuk pergi keluar. Sudah lama ia tak berjalan-jalan sendirian. Ia ingin menjauh sejenak, mencoba memahami perasaannya yang masih terombang-ambing. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Rudy duduk sambil menyesap secangkir kopi. Matanya menatap kosong keluar jendela, sementara pikirannya kembali melayang ke masa lalu. Senyum lembut Busari, pelukan hangatnya, malam-malam sunyi yang mereka isi dengan cerita dan kehangatan. Rudy tahu, hubungan mereka telah memberinya rasa dicintai, sesuatu yang ia rindukan sejak jauh dari rumah. Tapi di balik semua itu, Rudy menyadari satu hal, hubungan itu tak pernah benar sejak awal. Terlalu banyak jurang yang memisahkan mereka, usia, keadaan, dan kenyataan bahwa semua itu hanya menutupi luka, bukan menyembuhkannya. Di meja sebelah, Rudy melihat seorang ibu dan anak yang sedang berbincang. Sang ibu, yang seumuran Busari, menggenggam tangan anaknya dengan kasih sayang. Tanpa beban, tanpa kebingungan, hanya cinta yang murni. Saat itulah Rudy sadar, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuatnya merasa bersalah, tidak seharusnya membuatnya merasa terjebak. Ia pulang malam itu dengan hati yang berat, tapi dengan keputusan yang bulat. Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu kamar Busari. Pintu terbuka. Busari berdiri di sana, tersenyum samar. Rudy masuk, duduk di kursi di sudut kamar, tempat yang dulu sering menjadi saksi percakapan mereka. Busari duduk di tepi ranjang, seperti biasa. "Bu, aku rasa kita harus bicara," kata Rudy, suaranya lembut tapi tegas. Busari menatapnya, mata yang lembut namun menyimpan kedalaman, seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan Rudy. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Rudy?" tanyanya pelan, nyaris bergetar. Rudy menarik napas dalam. "Tentang kita. Aku rasa kita harus benar-benar berhenti." Tatapan Busari meredup. Ia diam cukup lama sebelum menjawab. "Ibu tahu, Rudy. Ibu juga tahu kita tak bisa terus seperti ini. Tapi, ibu akan sangat merindukanmu." Rudy menunduk. Dadanya sesak. Ia juga merasa hal yang sama, perasaan kehilangan yang menyesakan, seakan harus melepaskan bagian penting dari hidupnya. "Aku juga akan merindukan ibu," jawab Rudy jujur. "Tapi aku merasa, kita tidak bisa terus berada dalam situasi ini. Aku rasa ibu butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Dan aku juga butuh waktu untuk mencari jalanku sendiri." Busari mengangguk perlahan. Air matanya mulai menetes meski ia berusaha menahannya. "Kamu benar, Rudy. Ibu tidak ingin kamu terjebak dalam hubungan yang hanya membuatmu bingung. Ibu seharusnya tahu batas. Tapi, ibu terlalu rapuh." Rudy bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, lalu menggenggam tangan Busari dengan lembut. "Ini bukan salah ibu. Kita berdua hanya manusia, mencari kenyamanan di tengah kesepian. Tapi aku rasa, ini saatnya kita belajar untuk saling melepaskan." Keduanya terdiam. Di tengah keheningan malam, hanya suara napas yang terdengar. Emosi menggantung di udara. Busari akhirnya melepaskan genggaman tangan Rudy. Ia berdiri, tersenyum dengan air mata yang masih membasahi pipinya. "Terima kasih, Rudy," bisiknya lirih. "Terima kasih sudah hadir dalam hidup ibu. Kamu memberikan ibu banyak kebahagiaan. Ibu harap kamu menemukan apa yang kamu cari." Rudy membalas senyumnya, menatap mata yang dulu begitu akrab, kini harus ia tinggalkan. Dalam hatinya, ia tahu, cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta adalah keberanian untuk melepaskan, agar keduanya bisa sembuh, tumbuh, dan melangkah ke arah yang lebih baik. Rudy mengangguk pelan. Meski hatinya masih diselimuti rasa perih, ada kelegaan yang tumbuh perlahan. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ia tahu, ini yang terbaik. Mereka berdua berdiri dalam diam sesaat,
Sebelum Rudi berpamitan dan melangkah keluar dari kamar itu, membawa hati yang dipenuhi rasa campur aduk. Hari-hari pun berlalu. Hubungan Rudi dan Bu Sari berubah. Mereka tidak lagi duduk bersama seperti dulu, tidak ada lagi percakapan panjang di malam hari. Rudi kini fokus pada sekolah, pada teman-temannya, dan pada masa depan yang perlahan ia bentuk. Tapi dalam benaknya, kenangan tentang Bu Sari tetap tertanam kuat. Bukan sebagai luka, tapi sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Bu Sari juga belajar melanjutkan hidup. Ia mulai membuka diri kepada dunia di luar tembok rumah kos. Ia menghadiri arisan, mengobrol dengan tetangga, bahkan terkadang mengunjungi keluarganya yang dulu sempat jauh. Meskipun rasa sepi masih sering datang saat malam tiba, kini ia tahu cara menanganinya. Ia lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak. Cinta mereka mungkin tak pernah bisa benar-benar diwujudkan, tapi bukan berarti tidak bermakna. Itu adalah bentuk cinta yang tumbuh dari luka, hadir untuk saling menguatkan di saat rapuh, lalu reda ketika waktunya tiba. Meski mereka telah memilih jalan masing-masing, jejak hubungan itu masih ada, mengendap di dinding rumah kos yang sunyi. Setiap kali Rudi melewati kamar Bu Sari, ada rasa asing yang menyesarip. Bukan sakit, tapi semacam bayangan masa lalu yang enggan benar-benar pergi. Ia tahu, seiring waktu, semua akan memudar. Ia hanya perlu bersabar. Beberapa bulan berlalu, hidup Rudi perlahan membaik. Ia semakin fokus di sekolah dan mulai membuka diri dalam pergaulan. Di antara teman-teman sekolahnya, ada satu sosok yang pelan-pelan menarik perhatiannya. Rani, gadis ceria sekelas yang sering mengajaknya belajar atau sekadar nongkrong sepulang sekolah. Waktu bersama Rani menjadi ruang baru bagi Rudi untuk bernafas. Mereka tertawa lepas di perpustakaan, saling melempar candaan di kafe, dan saling berbagi cerita kecil yang menyenangkan. Bersama Rani, Rudi merasa ringan. Tak ada beban emosional. Tak ada kesunyian yang perlu diisi. Hanya kebersamaan yang jujur dan tulus. Namun malam-malam tertentu, saat Rudi sendirian di kamarnya, pikirannya masih kadang melayang pada Bu Sari. Tatapan matanya, senyum lembutnya, pelukannya yang dulu membuat Rudi merasa dibutuhkan. Kenangan itu kini tak lagi menyakitkan, tapi juga belum benar-benar hilang. Ia bertanya-tanya, apakah perasaan itu sudah berakhir, atau hanya ia tangguhkan dalam diam? Di sisi lain, Bu Sari juga menemukan jalannya sendiri. Ia mulai aktif di kegiatan komunitas sekitar. Mengajar anak-anak yang membutuhkan bimbingan belajar, ikut kegiatan sosial, dan perlahan memperbaiki hubungan dengan keluarga. Hidupnya yang dulu sunyi kini dipenuhi kegiatan yang membuatnya merasa berarti. Walau kadang ia masih duduk di ruang tamu menatap jendela, membayangkan Rudi di masa lalu, ia tahu semua sudah berjalan sesuai takdirnya. Suatu sore, sepulang sekolah, Rudi melihat sebuah mobil asing terparkir di depan rumah kos. Seorang pria parubaya keluar dengan koper besar, wajahnya ceria dan penuh semangat. Rudi memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama, Bu Sari keluar dari rumah, menyambut pria itu dengan pelukan hangat dan senyum yang tulus. Rudi merasa dadanya berdesir. Ada sesuatu yang berubah, tapi ia tahu, itu bukan lagi urusannya. Malamnya, Rudi sulit tidur. Ia memikirkan siapa pria itu. Bukan rasa cemburu yang datang, tapi semacam kesadaran bahwa Bu Sari sedang melangkah maju, tanpa dirinya. Keesokan paginya, rasa penasarannya terjawab. Saat sarapan, Bu Sari memperkenalkan pria itu dengan senyum ceria. Rudi, ini kakak ibu, Pak Hendra. Dia baru datang dari luar kota, dan mungkin akan menginap di sini beberapa hari. Rudi tersenyum lega. Ada kehangatan yang mengalir di hatinya. Ia sadar, Bu Sari tidak lagi sendiri. Kini ada seseorang yang bisa mengisi kekosongan hari-harinya, bukan dengan keintiman, tapi dengan kasih keluarga. Hari-hari kembali berjalan tenang. Kehadiran Pak Hendra membuat suasana rumah kos menjadi lebih hidup. Rudi pun tak lagi terlalu terjebak dalam bayangan masa lalu. Ia lebih hadir di hari-harinya sendiri. Dan di saat yang sama, hubungannya dengan Rani berkembang perlahan. Mereka mulai berbagi cerita-cerita personal,
saling memahami lebih dalam. Bersama Rani, Rudy menemukan versi dirinya yang lebih ringan, yang tak harus menanggung beban emosional orang lain, yang bisa tertawa tanpa berpura-pura, yang bisa mencintai tanpa rasa bersalah. Mungkin cinta tak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, cinta datang untuk menguji. Kadang, cinta datang untuk menyembuhkan. Dan kadang, cinta hanya mampir sebentar, meninggalkan luka, lalu mengajarkan kita bagaimana mencintai diri sendiri dengan lebih bijak. Dan Rudy kini tahu, apa yang ia alami bersama Busari bukanlah akhir. Itu hanyalah satu babak dari sebuah perjalanan panjang menuju kedewasaan. Suatu sore di bulan Desember, ketika angin membawa dingin yang lembut, Rudy dan Rani berjalan perlahan di taman kota. Langit mulai memerah di ujung cakrawala, dedaunan kering gugur satu persatu di sepanjang jalan setapak, dan suara burung-burung sore berpadu dengan gemerisik angin, menciptakan suasana yang begitu tenang. Mereka duduk di sebuah bangku taman. Hening. Hanya suara alam yang mengiringi kehadiran mereka. Rani menatap Rudy, memperhatikan sorot mata laki-laki itu yang tampak jauh. "Kenapa kamu sering kelihatan melamun, Rudy?" tanya Rani pelan, memecah keheningan. "Kadang-kadang kamu kayak orang yang menyimpan banyak hal. Di depan orang lain, kamu kelihatan baik-baik aja, tapi aku tahu, ada sesuatu yang kamu simpan." Rudy tersenyum tipis. Matanya menatap langit senja yang berubah warna, seakan mencari jawaban di sana. Dalam dirinya, ada keinginan untuk bercerita tentang masa lalu, tentang luka yang pernah hadir dalam bentuk kasih yang tak semestinya. Tapi ia tahu, beberapa kisah memang lebih baik disimpan dalam diam. "Aku cuma lagi banyak mikir," jawab Rudy akhirnya. "Tapi, aku rasa sekarang aku udah lebih baik." Rani menatapnya sejenak, lalu perlahan menyandarkan kepalanya ke bahu Rudy. "Aku senang kalau kamu udah lebih bahagia," bisiknya. "Kadang, kita semua cuma butuh waktu, buat benar-benar lepas dari masa lalu." Dalam pelukan sore itu, Rudy merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Sebuah ketenangan yang lahir bukan dari pelarian, tapi dari penerimaan. Ia tahu, hubungan masa lalunya dengan Busari, seindah dan serumit apapun itu, adalah bagian dari perjalanan yang telah selesai. Kini, di hadapannya, ada seseorang yang menemaninya tanpa beban. Dengan Rani, ia merasa ringan, bebas. Malam itu, ketika Rudy kembali ke kos, langkahnya terhenti di depan kamar Busari. Lampunya sudah padam. Sunyi. Mungkin Busari sudah terlelap, atau mungkin sedang merenung seperti biasa. Rudy berdiri di depan pintu itu cukup lama. Banyak kenangan melewati pikirannya. Namun kali ini tak ada luka, tak ada rasa ingin kembali. Hanya rasa damai. Ia menarik napas panjang, tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah ke kamarnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya benar-benar tenang. Ia tahu, ia telah melepaskan. Dan dalam melepaskan, ia justru menemukan dirinya sendiri. Dan begitulah kisah mereka berakhir. Bukan dalam pelukan yang utuh, tapi dalam kedewasaan. Dalam penerimaan bahwa cinta tak selalu harus dimiliki, dan bahwa melepaskan sesuatu yang pernah berharga, adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.